Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, hari ini tanggal 31 Mei 2021. Saya baru saja pada pagi hari selesai mengajar etika umum di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta. Nah, tidak banyak yang didiskusikan di situ. Waktunya agak terbatas, karena itu ruang untuk bertanya dan mengajukan persoalan-persoalan untuk diperdebatkan itu agak terbatas. Dan setelah kuliah, seorang mahasiswi saya, namanya Evanina, mengajukan sebuah pertanyaan yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan. Dan saya di video ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam sebuah pesan melalui media WhatsApp, Evanina menanyakan hal ini kepada saya. Dia mengatakan, Pak Yeremias, saya mau bertanya, Pak. Saya masih bingung dengan pernyataan Bapak tadi selama kuliah tentang perilaku moral itu didasari dengan nalar dan bukan karena emosi. Itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Terima kasih sebelumnya. Jadi di sini Evanina rupanya menangkap diskusi saya, menangkap pemaparan saya yang mencoba mengkontraskan antara pertimbangan nalar dan perasaan. Nah, ini sebuah tema krusial dalam seluruh perdebatan etika. Apakah perilaku moral manusia didasarkan pada pertimbangan nalar atau murni karena pertimbangan perasaan atau emosi? Nah, teman-teman, saya memberikan jawabannya demikian. Dalam konteks kuliah hari ini, yakni tanggal 31 Mei 2021, saya sebetulnya sedang merekonstruksi kembali sebuah sejarah etika, terutama dalam perdebatan apakah perilaku atau tindakan moral itu didorong oleh pertimbangan nalar atau pertimbangan akal budi, atau pertimbangan pikiran manusia, atau apakah itu didorong oleh perasaan atau oleh emosi. Perdebatan antara kedua kubu ini sangat intens, bahkan sampai dengan hari ini kadang-kadang perdebatan itu masih muncul, terutama pada mereka yang mengkontraskan secara tajam keduanya, antara pertimbangan nalar dan pertimbangan emosi atau perasaan. Aristoteles yang hidup selama tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, pada zaman beliau, pemikirannya itu mengandung optimisme mengenai peran nalar dalam tindakan moral manusia. Dalam pemikiran beliau sangat ditekankan, pada waktu itu tradisi etika sejak Aristoteles, kemudian tradisi etika Aristotelian, itu menyejajarkan atau melihat hubungan antara pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk dengan tindakan moral manusia. Dalam arti itu mereka memahami bahwa mengetahui sesuatu yang baik itu secara berkorespondensi atau menjadi seperti jaminan untuk bertindak moral atau bertindak baik. Bahwa subjek moral yang mengetahui yang baik dan yang buruk itu terdorong untuk melakukan tindakan sesuai dengan pengetahuannya tersebut. Dalam hal ini, melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Nah, rekan-rekan, keyakinan semacam itu bahwa pertimbangan nalar itu menjadi alasan bagi tindakan moral itu justru di-challenge, ditantang atau dipertanyakan, dan dalam sejarah etika itu kita lihat misalnya settingnya pada abad ke-18. Nah, terutama oleh para filsuf moral atau pemikir moral seperti Earl Shaftesbury dan kemudian Francis Hutcheson. Ini dua tokoh yang mulai memunculkan bahwa dasar dari tindakan moral itu sebetulnya adalah perasaan atau emosi. Dan pandangan ini kemudian diradikalisasi oleh orang seperti David Hume. Beliau hidup di abad ke-18, di mana bagi Hume, nalar dan kerja nalar itu hanya berlaku dalam ilmu pengetahuan, dalam logika, dan dalam matematika, dan tidak menjadi dasar bagi tindakan moral. Bagi dia, seluruh tindakan
moral atau tindakan yang kita consider sebagai tindakan moral misalnya itu murni ditentukan atau didorong oleh sentimen atau oleh perasaan. Ini apa yang dikatakan oleh, ini posisi moral, posisi epistemologi moralnya David Hume. Nah sekarang, pandangan ini kemudian kita tahu dikritik secara tajam oleh filsuf Jerman Immanuel Kant. Dan Kant sendiri mengakui bahwa dia terbangun dari tidur dogmatisnya karena pemikiran David Hume. Bagi Immanuel Kant, perasaan itu tidak bisa diandalkan sebagai dasar bagi atau pendorong bagi tindakan moral manusia, karena memang sifatnya yang subjektif dan terbatas pada pengalaman moral setiap individu. Nah, bagi Immanuel Kant, perilaku moral manusia itu didasarkan pada prinsip moral, dan pada prinsip moral itu adalah peregulasi tindakan yang berlaku universal. Jadi prinsip-prinsip moral itu memang dirujuk sebagai patokan tindakan yang berlaku universal. Dan bagi dia perilaku moral manusia itu harus didasarkan pada prinsip moral, dan prinsip moral itu dalam arti itu karena berlaku universal maka dia berlaku untuk siapapun juga, kapanpun juga, dan dimanapun juga. Nah teman-teman, supaya prinsip moral itu dapat berlaku universal, maka dia harus dirumuskan, harus ditetapkan oleh moral agent atau oleh perilaku atau oleh subjek moral itu, oleh individu secara rasional, dan kemudian didorong oleh kehendak baik yang menginginkan, jadi subjek moral itu terdorong oleh kehendak baik yang menginginkan bahwa dasar tindakannya itu dapat digunakan atau dijadikan sebagai dasar tindakan yang berlaku umum atau berlaku universal. Nah, itu artinya subjektivitas seperti perasaan, seperti emosi, seperti passion, seperti hal-hal yang berhubungan dengan dorongan-dorongan emosi itu tidak menjadi pertimbangan dalam konteks pemikiran Immanuel Kant. Nah, dewasa ini tentu kita semakin menyadari bahwa perasaan dan terutama perasaan-perasaan seperti simpati, seperti empati, itu menjadi hal yang penting di dalam tindakan moral manusia. Jadi kita itu sekarang semakin menyadari bahwa kita tidak bertindak dalam tindakan moral kita itu, kita tidak melulu mendasarkan tindakan kita pada pertimbangan alat dan kemudian itu mengarah pada kewajiban melaksanakan hukum moral yang telah ditetapkan. Tetapi di lain pihak kita juga tidak melulu menekankan perasaan sebagai sumber dari tindakan moral. Kita melihat bahwa dua-duanya dibutuhkan, dan seperti tadi saya mengatakan dalam konteks simpati atau empati misalnya, justru perasaan diberi tempat bagi pertimbangan moral manusia. Nah, kita juga semakin menyadari bahwa dalam banyak kasus itu ketika kita berhadapan dengan beberapa dilema moral misalnya, kita itu memang mempertimbangkannya secara rasional untuk mengetahui sikap dan tindakan mana yang paling tepat atau paling sesuai untuk menghadapi dilema moral tersebut. Tetapi pada saat bersamaan, perasaan atau emosi kita seperti empati atau simpati itu tidak bisa kita diamkan. Perasaan itu muncul atau ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita, dan ikut mempengaruhi tindakan moral kita. Nah, dalam situasi demikian dapat terjadi, saya mengatakan dapat terjadi bahwa seseorang itu memutuskan untuk bertindak secara moral dalam arti dia melakukan suatu kebaikan, benevolence act, itu meskipun dia sendiri itu tidak terikat oleh suatu kewajiban. Jadi pikirkan bahwa saya misalnya dalam situasi dilema moral tertentu, masalah moral ada di hadapan saya, dan secara kewajiban saya sebetulnya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan tindak atau mengambil tindakan moral, tapi dorongan simpati dan empati saya itu membuat saya mengambil tindakan moral, misalnya untuk menolong orang tersebut. Nah, dalam situasi demikian, sebetulnya perasaan atau emosi itu memainkan peran yang penting dalam pertimbangan dan keputusan moral yang diambil.
So, teman-teman, dengan kata lain, kita membutuhkan baik kewajiban moral, imperatif kategorisnya Immanuel Kant, maupun perasaan moral. Dua-duanya kita butuhkan. Hal terakhir yakni perasaan moral, dan dalam konteks ini saya memberi contoh simpati atau empati, itu sering disebut sebagai motivasi bagi tindakan moral. Jadi pertimbangan kewajiban-kewajiban moral, kewajiban mentaati hukum moral yang berlaku universal dan seterusnya itu akan menjadi suatu prinsip yang kosong dan kering kalau kita tidak menemukan motivasi untuk mendorong kesadaran moral itu menjadi sebuah tindakan yang nyata, tindakan moral yang nyata. Dan dalam konteks demikian, perasaan atau emosi memainkan peran yang penting dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan moral. Kira-kira demikian jawaban saya terhadap pertanyaan Evanina untuk hari ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan yang lain, bisa menulisnya di kolom chat yang tersedia di video ini. Terima kasih.